Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'du. Alhamdulillah kita masih melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Mumti fi Syarhil Ajurumiyah. Dan alhamdulillah kita sudah sampai ke pembahasan babu marfu'atil asma'i, bab tentang isim-isim yang dirafa'kan. Qala al-musannifu rahimallahu taala, berkata pengarang kitab Al-Ajurumiyah yaitu Ibnu Ajurum As-Sanhaji, babu marfu'atil asma'i, bab tentang isim-isim yang dirafa'kan. Al-marfu'atu sab'atun. Isim yang dirafa'kan itu ada 7. Maksud dari al-marfu'atu adalah yang dirafa'kan di sini maksudnya adalah kedudukan isim dalam kalimat bahasa Arab yang wajib rafa itu ada 7 ya. Jadi kedudukan kata dalam kalimat bahasa Arab yang wajib rafa itu ada 7. Sebagaimana yang sering kita pelajari, ya kalau kita belajar jumlah fi'liyah misalkan, di situ ada fi'il, ada fa'il, di mana fa'il harus marfu. Maka fa'il termasuk yang marfu'at ya, dari yang 7 itu. Kemudian ketika kita belajar mubtada dan khobar, kita tahu bahwasanya mubtada dan khobar ini harus marfu. Berarti fa'il, kemudian mubtada, yang ketiga khobar, ini termasuk dari 7 kedudukan kata dalam bahasa Arab yang wajib marfu. Ya, jadi alhamdulillah dalam bab ini kita akan pelajari apa aja sih kedudukan kata dalam kalimat yang wajib marfu. Baik, kita baca lagi. Al-marfu'atu sab'atun, ya. Yang dirafa'kan itu ada 7. Wahia al-fa'ilu. Pertama fa'il. Ini jelas ya. Contohnya ja'a Zaidun. Kenapa Zaidun di sini kita baca marfu? Karena dia fa'il dan kaidahnya fa'il itu harus marfu. Makanya bacanya ja'a Zaidun, bukan ja'a Zaidan atau ja'a Zaidin. Kemudian yang kedua, wal maf'ulul ladzi lam yusamma fa'iluhu. Yang kedua, kedudukan kata yang wajib marfu adalah maf'ul yang tidak disebut fa'ilnya. Ini adalah istilah lain dari naibul fa'il. Apa itu naibul fa'il? Yang naibul fa'il adalah pengganti fa'il. Dan ini kita temukan pada fi'il yang majhul ya. Pada fi'il bina majhul, di mana kalau kita bahas fi'il ma'lum, fi'il bina ma'lum, maka kita mencari mana fa'ilnya, pelakunya. Tapi kalau kita membahas fi'il bina majhul, yang kita cari bukan fa'ilnya, tapi naibul fa'il, pengganti fa'ilnya. Jadi yang kedua, kedudukan kata dalam bahasa Arab yang harus marfu adalah naibul fa'il. Contohnya misalkan duriba Zaidun. Zaid telah dipukul. Kenapa duriba Zaidun enggak duriba Zaidun, enggak duriba Zaidin? Karena kaidahnya bahwa naibul fa'il itu marfu, ya seperti itu. Jadi cara memahami bab ini adalah seperti itu. Kemudian selanjutnya wal mubtada'u wa khobaruhu, ya. Dan mubtada beserta khobarnya. Nah, ini kita hitungnya satu-satu ya. Jadi yang pertama fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, dan yang keempat khobar mubtada. Jadi mubtada yang ketiga, yang keempat khobar mubtada. Jadi kedudukan kata dalam bahasa Arab yang wajib marfu selain fa'il, kemudian yang kedua naibul fa'il, yang ketiga adalah mubtada, yang keempat adalah khobar. Dan ini ma'lum ya, dan ma'ruf. Insyaallah kita semua sudah paham bahwa mubtada dan khobar keduanya harus marfu ya. Seperti misalkan Zaidun mudarrisun ya, Zaidun mudarrisun. Kenapa Zaidun enggak Zaidun enggak Zaidin? Begitu pula kenapa mudarrisun enggak mudarrisan mudarrisin? Karena kaidahnya yang namanya mubtada dan khobar ini harus marfu ya. Ini yang ketiga dan yang keempat. Kemudian yang kelima wasmu kana wa akhawatiha ya. Yang kelima adalah isim kana dan saudara-saudaranya. Isim kana dan saudara-saudaranya. Apa ini maksudnya isim kana? Ini sudah kita bahas ya di program ilmu nahwu untuk pemula. Kita tahu bahwasanya kana ini termasuk amil nawasih, yaitu amil perusak. Kenapa dinamakan nawasih? Karena dia merusak hukum mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar yang asalnya marfu keduanya, ketika ada kana, maka dia apa? Kana itu tarfaul isma wa tansibul khobar, merupakan isim atau merupakan mubtada dan menasabkan khobar. Jadi yang marfu itu adalah isimnya kana. Adapun khobarnya dia mansub. Makanya sini dibilangnya wasmu kana wa akhwatiha.
Dan isimnya kana, bukan khobarnya kana. Karena kalau khobarnya kana mansub. Yang harus marfu adalah isimnya kana dan saudara-saudaranya. Maksudnya saudara-saudaranya kana ya. Isim saudaranya kana. Seperti amsa, asbaha, adha, dhalla, bata, soro, laisa, dan sebagainya. Contohnya misalkan kana Utsmanu mudarrisan ya. Kana Utsmanu mudarrisan. Kenapa Utsmanu enggak Utsmana? Karena Utsmanu dalam kalimat kana Utsmanu mudarrisan ini isimnya kana. Dan kaidahnya isimnya kana itu harus marfu ya. Misalkan kita ambil contoh dari saudaranya kana. Misalkan kita ambil contoh asbaha ya. Asbaha artinya memasuki waktu subuh. Ya, kita katakan misalkan asbahal bardu syadidan ya. Asbahal bardu syadidan. Di waktu subuh ya, al bardu syadid. Dingin itu terasa sangat dingin ya. Di waktu subuh sangat dingin. Nah, kenapa asbahal bardu enggak asbahal barda? Karena al bardu dalam kalimat asbahal bardu syadidan ini merupakan isimnya asbaha, dan kaidahnya isimnya saudara kana itu seperti isim kana, di mana dia harus marfu ya. Ini yang ke-5. Kemudian yang ke-6, wa khobaru inna wa akhwatiha, dan khobarnya inna dan akhwat dan saudara-saudaranya ya. Jadi ini inna kebalikannya atau lawannya dari kana. Kalau kana yang marfu itu isimnya, kalau inna yang marfu khobarnya ya. Karena kalau kana tarfaul isma tansibul khobaru, merupakan isim dan menasabkan khobar. Adapun inna lawannya tansibul isma wa tarfa'ul khobar, menasabkan isim dan merafa'kan khobar, sehingga yang marfu adalah khobarnya. Contohnya inna ya bakran mujtahidun, sesungguhnya bakar itu bersungguh-sungguh. Maka kenapa dibacanya mujtahidun ya? Karena mujtahidun sini sebagai khobarnya inna, di mana khobarnya inna kaidahnya dia harus marfu. Begitupun dengan teman-temannya inna ya, seperti anna, lakinna, laita, la'alla, ini semua juga khobarnya marfu ya, seperti itu. Kemudian yang ke-7 ya, kan tadi disebutkan bahwa kedudukan yang wajib marfu dalam bahasa Arab itu ada 7, dan ini adalah yang ke-7. Wattabi'u lil marfu'i, dan yang mengikuti bagi yang dirafa'kan ya. Jadi ini adalah ada istilah tabi, dan alhamdulillah kita sudah belajar ya di program ilmu untuk pemula. Tabi atau jamaknya adalah tawabi, merupakan kelompok kedudukan dalam bahasa Arab yang i'rabnya ini tidak mutlak ya. Seperti kalau fa'il kan harus marfu, mubtada harus marfu, khobar harus marfu, naibul fa'il harus marfu. Tapi kalau na'at ya, ataf, taukid, dan badal ini enggak harus marfu. Tergantung, kalau yang diikuti marfu maka dia marfu. Kalau yang diikuti mansub ya mansub, kalau yang diikuti majrur ya majrur, begitupun kalau yang diikuti majzum ya majzum. Jadi inilah kenapa na'at, ataf, taukid, dan badal disebut sebagai tabi ya, pengikut. Wa huwa arba'atu asya', dan yang namanya tabi itu, nah tawabi ada 4. An-na'tu sifat, al-atfu ataf ya kata sambung, wa taukidu penguat kalimat, wal badal keterangan pengganti. Ya, jadi inilah 7 kedudukan dalam kalimat bahasa Arab yang harus marfu. Kita ulangi, yang pertama adalah fa'il, yang kedua naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isimnya kana dan saudaranya, yang keenam khobarnya inna dan saudaranya, dan yang ketujuh at-tawabi ya. Asyarhu, penjelasan, ini cukup ringkas karena babu marfuatil asma ini sebagai muqaddimah saja. Setelahnya baru dijelaskan secara rinci 7 marfuatil asma ini ya. Al marfuatu hiya al fa'ilu wal maf'ul ladzi lam yusamma fa'iluhu wal mubtada'u wa khabaruhu wasmu kana wa akhwatiha wa khabaru inna wa akhwatiha wa tabi'u lil marfu' ya. Ini hanya mengulangi saja ya kata pengarang kitab Al-Mumti. Penjelasannya, kedudukan yang harus marfu dalam kalimat bahasa Arab itu adalah fa'il, kedua maf'ul ladzi sama fa'iluhu yang disingkat sebagai naibul fa'il, yang ketiga mubtada, yang keempat khobar, yang kelima isim kana dan saudara-saudaranya, yang keenam khobar inna dan saudara-saudaranya,
Wattabi dan marfu yang ketujuh adalah at-tawabi. Famata waqa'al ismu fi ahadi hadhil mawadi'i fa hukmu rafu wa satamurru bika mufassalatan baban biidnillahi ta'ala. Maka kapanpun ada isim yang menempati ya salah satu dari beberapa kedudukan ini, maka hukumnya adalah rafa. Ya, jadi kalau ada isim yang menempati misalkan fa'il, maka dia harus marfu. Misalkan Zaidun. Kalau dia sebagai pelaku, maka dia harus dibaca Zaidun, ya. Wasatamurru bika mufassalatan baban. Dan insya Allah akan selanjutnya, ya, yakni setelah dijelaskan tentang bab marfu'il asma ini, selanjutnya akan ada penjelasannya secara terperinci bab demi bab, ya. Biidnillahi ta'ala, dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi memang ini merupakan bab yang sangat ringkas karena ini hanya sebagai muqaddimah saja, dan nanti setelah bab ini ya akan ada penjelasan yang lebih rinci. Jadi nanti fa'il akan dibahas secara detail, begitupun naibul fa'il, mubtada dan khabar dan seterusnya. Dan ini merupakan salah satu kelebihan yang dimiliki oleh kitab Jurmiyah. Beliau yakni Ibnu Hajar Al-Asqalani Haji memulai sesuatu dengan gambaran besar, kemudian setelah itu dibahas secara rinci. Dan ini merupakan salah satu kelebihan dari kitab ini. Baik, barangkali cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.